Setelah beberapa menit kemudian, akhirnya mereka sampai di hotpot restoran. Mereka masuk ke dalam restoran tersebut dan mengambil beberapa makanan. Mereka duduk di bangku masing-masing. Aileen duduk berdampingan dengan Regan dan Arimbi berdampingan dengan Atta. Mereka mulai mencelupkan daging, sayuran, jamur enoki, dan sosis serta topping lainnya secara bertahap ke dalam kuah yang mendidih. Setelah dirasa sudah matang dagingnya, mereka mengambilnya lalu memakannya. "Enak ya," ujar Arimbi. Aileen mencoba juga daging itu. "Iya, ini enak, Bi," ujar Aileen. Lu berdua kagak makan. Ini enak tahu," ucap Arimbi yang menatap Atta. "Ini daging halal kan? Takutnya daging haram gue," jawab Atta. "Astaga, ini tuh daging sapi tahu. Lu coba ini," ujar Aileen menyuapi daging itu ke arah Regan. Dan Regan langsung membuka mulutnya. "Daging sapi kan?" tanya Aileen. "Iya, enak, cobain deh tah," ujar Regan. Atta pun mencobanya dan tentunya dengan paksaan dari Arimbi. Arimbi melihat Aileen yang menyuapi Regan terus. "Lu sadar gak sih lu suapin Regan terus dari tadi?" ujar Arimbi. "Gue sadar kok," jawab Aileen. "Sekarang gue tanya sama kalian berdua. Kalian tuh ada hubungan apa sih?" tanya Arimbi. "Kagak ada," jawab Aileen. "Masa sih? Kok mencurigakan?" "Apaan sih? Lu tuh yang ada hubungan," tuding Aileen. "Ya emang kita ada hubungan," jawab Arimbi sembari menyuapi Atta dengan daging yang sudah ada di sumpitnya. "Kapan jadiannya kalian? Kok gue nggak tahu?" tanya Aileen. "Semalam kita jadian," jawab Atta. "Jangan percaya sama dia tuh tukang bohong," ujar Arimbi. "Lah kalian jadian nggak? Yang satu bilang iya, yang satu enggak." "Dibilang juga iya," ujar Atta. "Ayo Lin, makan, gak usah ngobrol terus, entar habis sama gue dagingnya," ujar Regan. "Jujur Bi, gue ngambek nih." Iya, bener kata Atta, semalam kita jadian." "Terus kenapa gak bilang sama gue?" ujar Aileen. "Gue tadinya sih mau bilang, tapi lu bilang duluan kalau si Atta itu buaya." "Lu bilang gue buaya, Lin?" tanya Atta. "Iya, gue bilang begitu. Orang lu bener-bener buaya kok." Regan tertawa. "Kenapa lu ketawa?" ujar Atta. "Lucu aja sama buaya darat," jawab Regan yang terus menyuapi Aileen. "Sama temen gue kenapa-napa awas aja lu ya." Atta tidak menjawabnya. "Yang ada abis dia sama gue," jawab Aileen menerima suapan dari Regan. Atta dan Arimbi tertawa. "Kalian kenapa sih ketawa-ketawa gitu? Emang ada yang lucu ya?" tanya Aileen. "Udah biarin aja, orang gila mah punya dunianya sendiri," ujar Regan terus saja menyuapi Aileen yang masih kebingungan karena memperhatikan Arimbi dan Atta yang masih tertawa. "Kenapa sih lu polos amat, Lin?" ujar Arimbi. "Polos? Lu dari tadi disuapin sama Regan, tapi lu nya gak sadar-sadar," jawab Arimbi. Regan akan menyuapi Aileen lagi. Aileen menghadap ke arah Regan. "Ngapain lu suapin gue?" tanya Aileen. "Ya karena lu ngomong terus." "Lah kalau ngomong terus kenapa?" "Ya takutnya dagingnya habis, makanya aku suapin biar gak kehabisan sama si Atta tuh," jawab Regan. "Makasih ya, hehehe," jawab Aileen malu-malu. "Kalian jadian ya? Hayo ngaku," ujar Arimbi.
Enggak kok, jawab Aileen. Kalian serasi banget tahu. Gue dukung kalau kalian mau jadian. Gue nggak jadian sama om-om. Mana mau gue jadian sama om-om kayak dia, ujar Aileen yang masih mengelak. Tapi kalian beneran cocok deh, Lin. Selera gue nggak serendah itu ya, ujar Aileen. Iya, nggak pacaran, tapi kan mau nikah, gumam Atta. Masa sih, bukannya kalian? Tah, gue tampol lu ya, bentak Aileen. Yang membuat Atta diam 1000 bahasa karena tatapan tajam Regan kepadanya. Kalian apa sih? Tanya Arimbi. Udah, nggak apa-apa, kita makan lagi aja ya, ujar Regan mengalihkan pembicaraan. Dan mereka pun melanjutkan makannya. Setelah selesai makan, Atta mengantar Arimbi sampai depan rumahnya, sedangkan Regan dan Aileen masih berada di dalam mobil Atta. Mengingat Regan meninggalkan mobilnya di kantor. Atta keluar dari komplek rumah Arimbi. Ini mau kemana nih? Gak mau ngambil mobil dulu nih, ujar Atta. Mobil gue udah sama sopir, anterin gue ke mansion. Regan tidak mendengar suara Aileen yang biasanya selalu ngoceh. Tumben tuh anak enggak bersuara. Udah ngantuk kali ya, gumam Regan. Jam menunjukkan pukul 7:30 malam. Regan melihat ke arah Aileen yang sudah memejamkan matanya. Dia sebenarnya cantik sih, cuma ketutupan sama galaknya aja, gumam Regan. Aileen menyandarkan kepalanya kepada senderan mobil sambil menahan ngantuk dengan melihat ke arah luar jendela dan sesekali memejamkan matanya. Kapan nih nyampenya? Gue ngantuk, ujar Aileen. Bentar lagi juga sampai kali, jawab Regan. Hening, tidak ada pembicaraan di dalam mobil tersebut. Aileen yang sudah tidak bisa menahan rasa ngantuknya pun tertidur. Sedangkan Regan dan Atta hanya membicarakan tentang pekerjaan mereka. Sesampainya di mansion, Regan keluar dari mobil Atta dan tidak lupa sebelum keluar ia membangunkan Aileen. Tapi tidak ada respon dari Aileen. Jadi Regan keluar lalu menggendong Aileen ala Brindle style dan memasuki mansionnya. Tidak lupa sebelum Atta melajukan mobilnya, Regan mengucapkan terima kasih karena Atta sudah mengantarkannya dan juga Aileen. Regan menggendong Aileen masuk ke dalam kamar tamu. Regan pun membaringkan Aileen. Dan saat Regan hendak beranjak keluar, tiba-tiba tangan Regan pun ditarik oleh Aileen. Jangan tinggalin Aileen, Aileen gak mau sendirian, ujar Aileen mengigau. Regan mencoba melepaskan tangannya perlahan, lalu keluar dari kamar tamu tersebut dan memasuki kamarnya. Ia membersihkan tubuhnya lalu merebahkan dirinya di kasur sembari memainkan ponselnya. Namun tiba-tiba ada suara ketukan pintu kamarnya. Regan pun meletakkan ponselnya di atas nakas, lalu keluar dengan mengenakan celana boxernya. Ada apa? Tanya Regan. Aileen yang mengetuk pintu Regan sebelumnya langsung menutup mata dan menutup pintu. Ngapain tuh anak? Bukannya udah tidur tadi? Gumam Regan yang kebingungan. Tok tok tok. Aileen mengetuk pintu. Apa? Jawab Regan dari dalam kamarnya. Katanya mau ambil barang gue buat besok sekolah, teriak Aileen dari luar kamar Regan. Udah malam, tidur aja sana. Tapi besok gue sekolah gimana? Ya udah, nggak usah sekolah. Kaki lu kan masih sakit. Ntar gue bilang dia deh buat urut lu. Dah sono, balik ke kamar tamu lagi. Gue mau tidur, jawab Regan. Tapi ntar gue ketinggalan materi gimana? Kan bisa minta kasih tahu Arimbi. Kapan? Sabtu atau Minggu? Jawab Regan. Sabtu Minggu tuh Arimbi sibuk banget, ada acara di rumahnya. Sedangkan Seninnya ada tryout kelima, jawab Aileen. Ya udah, tunggu di ruang tamu. Gue mau pakai baju dulu. Ya udah, cepetan ya, jangan lama-lama.
Regan pun pergi dari posisinya semula, membuka lemari besarnya yang berisi baju-baju branded yang terlihat sederhana, namun harganya di atas 100 bahkan 200 juta. Setelah memakai kaos dan jaket, Regan keluar kamar terus menuju ke ruang tamu. Tidak lupa ia membawakan salah satu jaketnya untuk Aileen pakai. Aileen berdiri dan Regan memberikan jaket untuk Aileen, dan Aileen pun menerimanya lalu memakainya. "Pakai ini biar gak masuk angin," jawab Regan. "Emangnya apa aja sih yang mau diambil?" tanya Regan. "Baju sekolah, baju ganti, charger, buku. Cuma yang kepake buat hari ini sama besok aja." Regan memakai helmnya. "Lah, helm gue mana?" tanya Aileen. "Lah, kan ada di rumah lu." "Oh iya, lupa. Gue kagak ada helm lagi nih. Apa lu mau pakai helm gue?" Enggak, kagak apa-apa. Ntar aja deh pas balik," jawab Aileen. "Ya udah, ayo naik motor, ntar kemalaman." Iya," jawab Aileen. Aileen pun menaiki motor dan Regan menjalankan motornya. Regan menjalankan motornya tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat menuju rumah Aileen. Di perjalanan, Aileen melihat ada sebuah kafe yang sangat ramai dengan pengunjung. Itu apaan sih? Rame banget pengunjungnya," tanya Aileen. "Palingan kafe baru buka, mau mampir ke sana," tanya Regan. "Gue jadi inget pas SMP dulu, gue pernah buat janji sama Arimbi mau buat kafe," gumam Aileen tersenyum. Kenapa? Seneng ya naik motor sama gue?" tanya Regan yang melihat Aileen tersenyum manis. "Ih, pede banget lu. Gue jadi ingat pas SMP dulu. Gue tuh pernah buat janji sama Arimbi mau buat kafe berdua yang dibangun berdua. Lucu ya, berusaha bersama dan bisa mengembangkan usaha bersama-sama," ujar Aileen. "Kafe apaan emangnya?" "Kopi," jawab Aileen. "Emangnya lu bisa buat kopi apa?" Kopi buatan gue tuh enak tahu. Lu belum tahu aja. Gue sama Arimbi walaupun anak IPA, kita gak pernah ketinggalan info terkini tahu. Gue sama Arimbi juga update kali. Bisa buat kopi sendiri, mana enak pula." Gue mah belum percaya kalau belum nyobain," jawab Regan. "Oke, besok gue bikinin lu kopi ya." "Kopi apa?" "Espresso." "Oke, gue tunggu kopi buatan lu," jawab Regan. "Oke, siapa takut besok pagi gue bikinin lu kopi ya. Tapi ada nggak bahannya?" tanya Aileen. "Ada dong, gue tunggu ya. Kalau enak gue kasih hadiah. Kalau nggak enak lu harus lakuin apa yang gue minta. Setuju?" "Oke, setuju gue. Gue terima tantangan lu."